Pada malam hari di sebuah kota di New Orleans, seorang tunawisma mantan veteran perang bernama Douglas Binder sedang menjadi target perburuan. Yang mana ia diberi hadiah uang sebesar $10.000, akan tetapi dengan syarat ia harus mencapai sisi lain kota untuk memenangkan uang dan nyawanya, dan yang mengejarnya adalah pihak penyelenggara perburuan, yaitu Emil Faucon dan tentara bayaran tangan kanannya Pick Van Cleef. Dan beserta klien yang sudah membayar perburuan tersebut kepada Emil. Yang mana Binder gagal mencapai tempat tujuannya itu dan harus terbunuh oleh para pemburu. Dan keesokan harinya diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Natasha Binder. Ia pergi ke New Orleans untuk mencari keberadaan ayahnya yaitu Douglas Binder. Setelah sampai di kota tujuan, Natasha sempat berhenti di sebuah rumah, yang mana rumah itu pernah disewa oleh Binder di waktu ia masih bekerja dulu. Akan tetapi karena Binder dipecat dari pekerjaannya maka ia tidak punya uang untuk membayar sewa rumah, dan Binder pergi dari rumah tersebut dan meninggalkan beberapa barang miliknya, dan di sana diperlihatkan bahwa Binder adalah seorang anggota militer. Namun setelah ia selesai dari tugasnya, ia malah menjadi seorang tunawisma di New Orleans. Setelah itu Natasha pergi ke sebuah bar untuk menelpon seseorang. Namun setelah ia selesai menelpon dan ingin pergi, ia dicegat dan diganggu oleh beberapa orang perampok. Lalu ia diselamatkan oleh seorang pengangguran dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Ia bernama Chance Boudreaux, seorang mantan marinir Angkatan Laut. Dan di sanalah awal mula pertemuan Chance dan Natasha. Setelah itu Natasha pergi ke kantor polisi untuk melaporkan orang hilang. Namun di saat itu para polisi sedang mogok kerja sehingga memperlambat proses pencarian. Dan seorang detektif menyarankan Natasha untuk mencari seseorang yang bisa membantunya untuk mencari ayahnya tersebut. Lalu Natasha mencoba untuk mencari Chance, karena Chance telah membantunya waktu itu. Lalu Natasha menemui Chance yang waktu itu sedang mencari pekerjaan di sebuah pelabuhan kapal. Natasha meminta Chance untuk membantu mencari ayahnya yang hilang. Awalnya Chance menolak tawaran Natasha itu, dan lebih memilih bekerja menjadi seorang pelaut. Ketika Chance ingin pergi bekerja ia dihentikan oleh petugas kapal tersebut, karena Chance masih mempunyai hutang dan tunggakan, dan Chance akan diperbolehkan berlayar kalau hutang dan tunggakannya sudah lunas. Chance yang tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya menerima tawaran dari Natasha tersebut, dengan kesepakatan harga yang sudah disetujui. Dan akhirnya mereka pergi menemui seseorang bernama Roper. Roper juga salah satu mantan militer seperti Douglas Binder. Chance meminta kepada Roper untuk memberikan informasi mengenai Douglas Binder. Dan Roper pun membantu mereka dan memberitahukan mereka bahwa ia melihat kantong tidur dan gerobak milik Binder berada di alun-alun kota. Kemudian mereka bertiga ke tempat tersebut, dan Natasha melihat barang-barang ayahnya yang telah ia tinggalkan. Lalu di keranjang itu Natasha melihat sebuah selebaran, dan Chance langsung mengetahui dari siapa orang yang mempunyai selebaran tersebut. Yang mana orang itu mempekerjakan para tunawisma untuk menyebarkan selebaran tersebut. Dan orang tersebut bernama Randall Poe. Dan saat itu juga Chance dan Natasha mendatangi tempat percetakan Randall Poe. Maksudnya ke sana untuk menanyakan keberadaan Binder. Namun Randall pura-pura tidak tahu dan tidak mengingatnya. Namun tiba-tiba saja Van Cleef muncul di tempat tersebut. Chance yang melihat Van Cleef langsung membawa Natasha keluar dari tempat itu. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang polisi yang mengabarkan bahwa ayahnya Natasha telah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Detektif May menjelaskan kepada Natasha bahwa mereka sudah mengidentifikasinya, yang disebabkan terjadinya kebakaran tadi malam di sebuah bangunan kosong. Dan Natasha sangat terpukul dan bersedih mendengar hal itu. Sementara itu Randall yang sedang tertidur didatangi oleh Van Cleef dan Emil. Di sana Emil memberi peringatan kepada Randall karena telah salah memberikan relawan yang siap diburu kepadanya. Karena Randall tidak bisa mendapatkan orang yang sesuai dengan permintaan Emil, makanya Randall memilih Binder dengan diiming-imingi uang yang besar.
Diketahui Randall bekerja sama dengan Emil untuk mencari relawan tunawisma yang hidup sebatang kara untuk dijadikan umpan berburu mereka. Dan kali ini Randall memberikan relawan yang salah yaitu Douglas Binder, karena salah satu keluarganya mencarinya, yaitu Natasha. Dan hal itu membuat Emil marah dan memberikan hukuman bagi Randall dengan memotong telinganya. Hal itu isyarat agar ia tidak salah lagi dalam mendengar perintah dari Emil. Keesokan harinya, Emil mencoba mencari tahu latar belakang Chance. Di sana ia baru mengetahui latar belakang Chance. Yang mana Chance adalah mantan seorang pasukan marinir pengintai yang mendapatkan penghargaan medali Silver Star. Dia jelas bukan orang yang bisa kita anggap remeh, ujar Emil. Kemudian setelah kematian Douglas Binder diketahui Chance mencoba memeriksa berkas kematian Binder. Dan Chance melihat adanya kejanggalan dalam kematian Binder. Dan saat itu pula seekor burung merpati masuk ke dalam rumahnya dan bertengger di tepat di atas tag nem tentara. Dan hal itu membuat Chance sadar, seharusnya tag itu ada pasangannya. Seperti yang dimiliki oleh Chance. Kemudian Chance mencoba untuk mendatangi TKP tempat Binder terbakar itu. Dan dia mencari tag tentara punya Binder yang satu lagi. Alhasil Chance menemukan tag tersebut dengan bekas bolong seperti dihantam oleh benda tajam. Chance yang sedang berada di sana tiba-tiba diserang oleh dua orang, dan mengancam Chance agar pergi dari sana serta Natasha. Dan tak lama kemudian Chance dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan karena telah masuk ke area TKP. Dan saat itu Natasha juga sampai di kantor polisi. Di sana Chance menerangkan kenapa dia melewati garis pembatas polisi, bahwa Chance menerangkan Douglas Binder tewas bukan karena terbakar melainkan karena dibunuh. Dan Chance melihatkan buktinya kepada Detektif May, yaitu tag nem yang ia temui di TKP itu. Detektif May yang mendengar informasi dari Chance mencoba melakukan kembali otopsi ulang. Lalu Detektif May menemui dokter forensik Dr. Morton, lalu memintanya untuk otopsi ulang. Lalu di sisi lain Emil dan Van Cleef sedang mengatur perburuan selanjutnya, dan Randall bertugas untuk mencari seorang sukarelawan yang bersedia mengambil tantangan ini, dan ternyata Roper salah satu orang yang bersedia mengambil tantangan tersebut, dengan diiming-imingi uang yang banyak, sama seperti Douglas Binder ketika itu. Sementara itu di tempat lain, Chance mendatangi sebuah panti pijit yang mana di sana ada Randall. Lalu Chance menginterogasi Randall dan menanyakan siapa orang suruhan yang sudah menyerang Chance waktu ia berada di TKP Douglas Binder. Dan Randall memberitahu bahwa itu adalah ulah dan suruhan dari Van Cleef. Lalu di ruang otopsi Dr. Morton didatangi oleh Detektif May dan meminta otopsi ulang atas tewasnya Douglas Binder. Dan ternyata selama ini Dr. Morton bekerja sama dengan Emil agar memuluskan dan memalsukan seluruh kejahatan yang mereka lakukan. Dan mereka membuat skenario bahwa setiap korban yang mereka buru dijadikan alibi seperti sebuah kecelakaan. Dr. Morton yang sudah mulai panik mencoba untuk membakar bukti-bukti kematian Douglas Binder. Dan di saat yang sama Emil datang menemui Dr. Morton, dan Emil sudah mengetahui kematian Douglas Binder sedang diselidiki oleh polisi. Dan Dr. Morton yang tidak bisa mengatasi hal tersebut akhirnya dibunuh, dan setelah itu Emil dan Van Cleef menemui Roper, yang mana ia sudah dijanjikan bertemu dengan Randall di tempat itu, akan tetapi Emil menyangkal bahwa Randall tidak bisa datang. Dan Emil langsung menjelaskan sebuah permainan kepada Roper, bahwa kalau ia berhasil membawa uang tersebut dengan lari ke arah sungai sejauh 10 mil melewati kota. Jika ia berhasil makanya uang itu akan jadi milik Roper. Awalnya Roper merasa ragu, tapi Emil terus mendesaknya dengan uang yang akan merubah kehidupan Roper. Ketika Roper menyetujuinya maka datanglah klien yang bersiap akan memburu Roper. Roper yang merupakan target perburuan mencoba berlari menghindari target pemburu. Lalu ketika Roper sudah tertembak, Emil menyuruh kliennya ini untuk segera menghabisi Roper. Akan tetapi kliennya kali ini tidak tega harus membunuh orang. Tetapi Emil memaksa untuk terus melanjutkan perburuannya. Lalu ketika kliennya sedang lengah Roper langsung menyerangnya dan menewaskan klien tersebut. Dan suasana jadi tidak terkendali. Lalu Roper melanjutkan pelariannya dan ia berusaha meminta pertolongan kepada setiap orang yang ia temui. Akan tetapi orang-orang di sana tidak mempedulikannya. Ketika tidak ada jalan lain lagi Roper hanya bisa pasrah. Dan akhirnya ia pun tewas, dan Van Cleef mengambil kembali uang yang dibawa oleh Roper tersebut lalu pergi dari sana. Keesokan harinya Chance, Natasha dan detektif tiba di TKP Roper terbunuh, dan detektif sudah menyadari bahwa ini adalah ulahnya Randall dan segera mendatangi Randall.
sementara itu Randall yang merasa situasi sudah tidak kondusif bersiap-siap untuk meninggalkan kota tersebut. Namun tiba-tiba Van Cleef menodongkan senjatanya pada Randall. Merasa Randall ingin kabur begitu saja Van Cleef langsung menembak Randall di saat itu juga. Tidak lama kemudian barulah detektif May datang dan melihat Randall sudah tewas di dalam mobilnya. Dan tidak lama kemudian Van Cleef muncul menembaki mereka. Dan terjadilah tembak-menembak di antara mereka. Dan hal tersebut membuat detektif May harus kehilangan nyawanya. Lalu Chance mencoba untuk menyelamatkan diri dan Natasha dari serangan anak buahnya Van Cleef. Lalu Chance berusaha untuk kabur dan anak buah Van Cleef terus mengejarnya. Setelah Chance mengalahkan beberapa anak buahnya, lalu Chance berusaha untuk kabur. Emil dan Van Cleef menjadikan Chance dan Natasha sebagai perburuan terakhir mereka. Dan Emil mempersiapkan dan menghadirkan para pemburu lainnya untuk memburu Chance dan Natasha dengan hadiah yang cukup besar jika mereka berhasil membunuh Chance dan Natasha. Sementara itu Chance yang berhasil kabur segera membawa Natasha ke rumah pamannya yang bernama Dov. Sepanjang mereka menyelusuri rawa-rawa, ketika itu Natasha ingin istirahat sebentar. Namun tiba-tiba ada seekor ular yang ingin menggigitnya, namun Chance dengan cepat menangkap ular tersebut dan melumpuhkannya. Dan menjadikan ular tersebut perangkap untuk Emil dan anak buahnya. Ternyata Emil dan anak buahnya mengikuti jejak Chance dan Natasha. Dan salah satu anak buahnya menginjak perangkap yang dibuat oleh Chance. Dan ketika itu Chance sudah sampai di rumah Paman Dov. Dan Chance menceritakan bahwa ia sedang dikejar oleh seseorang dan Paman Dov sudah menyadari hal itu. Lalu Paman Dov memberikan senjata pada Chance untuk melawan para pemburu. Ketika itu Chance dan Paman Dov mengatur strategi, sementara itu Chance pergi berkuda untuk mengalihkan perhatian musuh dan Paman Dov dan Natasha tetap tinggal untuk mengelabui Emil dan anak buahnya. Tak lama setelah itu Emil datang ke tempat Paman Dov dan memeriksa rumah Paman Dov. Ternyata Paman Dov sudah mempersiapkan strategi itu dan langsung meledakkan rumahnya. Sementara itu Chance mencoba menggiring para kelompok pemburu tersebut masuk ke dalam sebuah bangunan. Dan Chance, Paman Dov dan Natasha berhasil melumpuhkan anak buahnya Emil termasuk Van Cleef juga ikut tewas. Dan Emil yang melihat Van Cleef sudah tewas membuatnya semakin marah dan emosi. Lalu ia berusaha menyerang Chance. Namun ketika Emil sedang lengah Chance langsung membalasnya. Emil yang sudah luka tersebut berhasil menyerang Paman Dov dan menjadikan Natasha sebagai sandranya. Lalu meminta Chance untuk meletakkan senjatanya tetapi Chance diam-diam menyembunyikan sebuah granat di tangannya. Ketika Emil ingin menembaknya dengan senjatanya Chance dengan cepat menyerang Emil. Dan Chance tidak menyia-nyiakan hal itu dengan memasukkan sebuah granat ke dalam celananya Emil. Emil yang menyadari hal itu buru-buru mengeluarkan granat tersebut. Namun granat itu meledak ketika berada di tangannya. Dan ketika itu Chance, Natasha dan Paman Dov pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian alur cerita filmnya.